Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa lanjut ke pertemuan yang ke-9 dalam pembahasan ilmu shorof matan Kailani. Di pertemuan kali ini kita akan membahas fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Oke, mari kita baca terlebih dahulu redaksi yang sudah kita siapkan di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Al-fi'lu imma muta'addin wa huwa alladhi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bih. Kaqaulika darabatu zaidan wa yusamma aidan waqi'an. Wa imma ghairu muta'addin wa huwa alladhi lam yatajawazil fa'ila ka qaulika hasuna zaidun wa yusamma laziman wa ghairu waqi'an. Oke. Jadi inti daripada redaksi ini bahwasanya itu fi'il itu dibagi menjadi dua, yaitu fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan objek ya. Ada fa'il dan juga maf'ul ya. Ada objek, pelaku dan juga objek. Sedangkan fi'il lazim ini adalah fi'il yang bukan muta'addi ya. Itu fi'il yang tidak memerlukan objek gitu ya. Contohnya, sebenarnya di sini sudah disebutkan contohnya, yaitu hasuna zaidun ya. Sedangkan yang muta'addi contohnya adalah darabatu zaidun. Mungkin lebih jelasnya mari kita coba praktekkan. Yang pertama adalah fi'il muta'addi, yang mana tadi kita baca bersama-sama bahwasannya fi'il itu memerlukan objek ya. Jadi ada sebuah perlakuan dan itu membutuhkan objek. Contohnya di sini adalah perlakuannya adalah dorobtu ya. Dorobtu, saya memukul Zaidan kepada Zaid. Ya, kepada Zaid. Jadi objeknya di sini Zaid. Jadi ada semacam kebutuhan daripada kata kerja yang ada di sini, yaitu dorobtu, memukul. Memukul siapa? Memukul Zaid. Oke, selanjutnya pada fi'il lazim. Fi'il lazim ini tidak membutuhkan objek ya. Contohnya hasuna zaidun ya. Telah tampan siapa? Zaid. Jadi di sini kita jadi paham bahwasanya fi'il yang bisa kita pahami adalah kata kerja, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia ternyata fi'il itu enggak cuma kata kerja gitu ya. Tampan kalau di Indonesia kan itu sifat ya, bukan kata kerja, tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ternyata termasuk fi'il gitu ya. Termasuk fi'il ya, yang biasanya kita asumsikan fi'il adalah kata kerja. Tapi kita bukan fokus ke kata sifat atau kata kerjanya ya, tapi lebih kepada susunannya, bahwasanya fi'il itu kalau fi'il sulasi mujarrad gitu ya, itu terdapat 3 huruf di mana pasti mabni fathah gitu ya. Jadi inilah yang disebut fi'il gitu ya. Nggak harus itu kata kerja ataupun kata sifat nantinya gitu ya. Oke, di contoh yang kedua adalah karuma amrun ya. Telah mulia siapa Amrun? Umar ya. Jadi Umar itu mulia. Artinya di sini Umar itu mulia. Umar itu mulia.
Sedangkan yang ini Zaid itu tampan. Zaid itu tampan. Jadi kata-kata ini, dua kalimat ini itu tidak membutuhkan objek ya atau maf'ul bih. Jadi sudah kita tahu ya jenis-jenis fi'il, ada fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu kita ketahui juga, yakni ternyata fi'il lazim itu juga bisa dimuta'addikan, teman-teman. Mari kita baca dulu redaksinya. Wa ta'addihi fi sulasil mujarradi bitad'ifi al-aini wa bil hamzati ka qaulika farrahtu zaidan wa ajlastuhu wa bi harfil jarri wa bil harfil jarri fil kulli nahwu dhahabatu bi zaidin wang talaqatu bih. Oke. Jadi inti dari redaksi ini adalah fiil sulasi mujarrad itu bisa di fiil lazim daripada sulasi mujarrad itu bisa ditafif, bisa dimuta'addikan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan tatif ngainnya, jadi di double huruf ngainnya. Yang kedua dengan adanya tambahan hamzah, dan yang ketiga itu dengan adanya huruf jar. Oke, lebih singkatnya, lebih mudahnya kita coba bahas di slide berikutnya. Nah, ya tadi intinya tadi itu 3 ya cara memuta'addikan fi'il lazim. Yang pertama, cara pertama adalah dengan tatif ya. Tadi mentatif ngainnya ya. Nah, mentatif ngain fi'ilnya. Jadi kalau tak wazan sulasi mujarrad kan ini ya fa'ala. Jadi ngain fi'ilnya inilah yang didouble ya. Farroha zaidun ya. Yang artinya zaidun gembira. Ini sebelumnya tidak ada tatifnya ya. Jadi fariha zaidun yang artinya Zaid gembira ya. Zaid gembira. Nah, dengan kita menambahkan mendouble ya ngain fiilnya, di sini ngain fiilnya adalah ro, dengan menambahkan tadwid. Jadi farroh tuh ini nanti bakal jadi fiil yang muta'addi yang membutuhkan objek ya. Farroh tuh saya menggembirakan. Nah, menggembirakan siapa? Menggembirakan Zaid ya. Di sini farroh tuh Zaidan ya. Jadinya saya menggembirakan Zaid ya. Oke, jadi gembira dan memberikan memang beda ya kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke, itu cara yang pertama dengan mentatif gitu ya, mentatif ngain fiilnya. Selanjutnya yang kedua dengan menambahkan hamzah. Yang pertama nih awalnya itu ada kalimat jalasa zaidun yang artinya Zaid duduk. Zaid duduk. Ya. Dengan ada tambahan hamzah di kata jalasa ini, ajlastu jadinya saya mendudukkan ya. Sebuah kata kerja yang muta'addi. Jadinya seperti itu. Saya mendudukan siapa ya, siapa yang apa yang didudukan? Zaid. Saya mendudukan Zaid. Jadi ada maf'ulnya ya, maf'ul bih atau objeknya. Oke, itu cara yang kedua dengan menambahkan hamzah. Yang ketiga itu dengan huruf jar, harfur jar. Yang mana ada contoh fiil ya, fiil sulasi mujarrad dahaba. Dahaba artinya itu pergi. Jadi Zaid pergi. Zaid pergi ya. Nah, ini bisa kita muta'addikan fiil lazim ini.
yang tadinya nggak punya objek sekarang bisa jadi cuma punya objek dengan cara ada tambahan ini huruf jar-nya be ya, yang artinya saya telah memberangkatkan ya, ini pergi atau berangkat ya, boleh berangkat. Nah di sini jadi saya memberangkatkan apa yang diberangkatkan saya, yaitu Zaid ya, dengan ada tambahan be-nya ya, bantuan be ini Zaid, biar si kata kerja ini yang tadinya lazim menjadi muta'addi ya, saya memberangkatkan Zaid. Oke, semua sudah kita bahas ya, macam-macam fiil dalam sulasi mujarad dan juga cara melazimkan memuta'addikan fiil lazim. Ya, terima kasih di pertemuan ini sudah menyimak. Mudah-mudahan ilmu pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.